Hari ini kita akan membahas satu tema tentang menjaga semangat ibadah pasca Ramadan ya. Jadi fikih ibadah pasca Ramadan ini tentunya masih berkaitan dengan apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Karena yang namanya ketakwaan itu bukan satu hal yang mudah untuk dipertahankan ya. Jadi kalaulah diraih ketakwaan dengan sulit, dengan susah payah sebulan penuh, pada akhirnya yang paling penting adalah kita bisa menjaganya agar sampai setahun mendatang ya kita masih dalam ketakwaan tadi. Dan Allah SWT kerap mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah mati kecuali dalam kondisi muslim. Artinya ketakwaan itu kunci agar kita bisa istiqomah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kalau nggak bertakwa, naik turun keimanan kita. Untuk wafat husnul khatimah itu berat rasanya ya. Jadi memang penting buat kita untuk mempertahankan ketakwaan yang sudah kita raih di dalam bulan suci Ramadan. Apakah benar sudah kita raih? Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita tidak selesai dan tidak lulus, hanya lolos. Beda antara lulus dengan lolos ya. Jadi kalau yang namanya lulus dari bulan suci Ramadan, ketakwaanlah yang kita raih. Tapi kalau cuma lolos, hanya sekedar selesai melaksanakan saum Ramadan gitu ya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapat gelar takwa, jadi hanya sekedar lapar dan haus semata ya. Jadi pertama mereka yang lulus ya dari pesantren Ramadan, bukan lolos karena gelar takwa yang dipertaruhkan ini. Kalau kita lihat betapa saum Ramadan itu memang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, tujuan utamanya adalah membentuk pribadi takwa, dan takwa itu totalitas dalam ketaatan di jalan Allah, mengerjakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang, nggak pakai tapi ya. Jadi memang karena nggak pakai tapi, kalau pakai tapi belum takwa. Sehingga kalau sekarang masih ada yang rasanya berat untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, masih pakai tapi, berarti belum lulus saum Ramadannya. Ini akan sulit untuk kita berbicara setahun mendatang sampai jumpa Ramadan lagi. Ya, karena seorang mukmin tadi diminta untuk ya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Ali Imran 102. Dan jangan mati kecuali dalam kondisi ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, matinya hanya dalam kondisi muslim, berserah diri diatur Allah. Muslim itu orang yang berserah diri diatur Allah, orang yang ikhlas dan ridho, itu gambaran seorang muslim. Dari kata aslama, menyerah, pasrah, diatur Allah ya. Jadi kalau namanya takwa yang dihasilkan, kalau kita lulus itu hasilnya adalah takwa, maka takwa itu adalah takwa itu adalah akhlak ya. Takwa itu adalah akhlak. Dan akhlak itu sendiri terbagi dua, ada akhlak kepada Allah dan ada akhlak kepada makhluk. Ya, jadi ikhlas dalam bertakwa itu harus hanya berharap ridha Allah dan tidak berharap validasi manusia. Gak butuh validasi manusia dan penilaian manusia ya. Sehingga orang yang bertakwa, pertama dia menjaga akhlak kepada Allah dalam ibadah menyembah Allah, tidak merasa itu beban ya. Jadi merasakan itu justru kebutuhan. Dan kemudian menjaga akhlak lisan, adab berpakaian, berhias, ya interaksi atas kerja. Nah, kalau ini kita menjaga adab kepada sesama manusia gitu ya. Suaranya gimana? Suara saya masih kurang besar atau sudah besar? Suara saya terdengar nggak, Mbak Tadi Rosida? ada ibu berapa yang komen kecil saja, tapi kalau di saya sih jelas karena pakai headset ya. Mungkin kalau Oh ibu-ibu ya. semua menggunakan headset lebih ini bisa. Oh iya iya, ada yang pakai headset, ada yang enggak ya. Tapi saya sendiri lagi pakai headset nih. Terdengar ya suaranya ya? Terus, Terdengar insya Allah ya. ya izin Ntar ibu. di ini lagi, tolong disounding lagi kalau emang ternyata kecil banget gitu ya. Kalau Katanya memang masih kecil nih Ustazah katanya. masih kecil ya, masih kecil, masih kecil. Sebentar, saya coba pakai yang lain. Headsetnya, ya sebentar. Kalau memang kecil, coba pakai headset yang satu lagi. Kan Jangan-jangan Ustazah kesalahan itu pada. merepotkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sebentar, biar jelas. Kalau begini nggak jelas ya? Gimana ibu-ibu lebih jelas pakai ini ya, pakai Sudah jelas, lebih jelas lagi ini.
Sebentar. Oh, lebih jelas. Kalau ini, Lebih jelas, Ustazah. yang ini lebih jelas. Ya, jelas sudah. Oh Kencang ya, suaranya. ya lebih jelas. Yang ini headset baru. Jadi headset lama. Diganti. Ya, ini udah diganti, udah diganti. Headset baru. Sebenarnya beli headset ini untuk handphone yang kemarin hilang ketika aksi Palestina. Tapi udah hilang handphonenya. Butuh didoakan agar lagi dicari sih sama polisi, tapi memang belum ketemu. Kayaknya udah bukan rezeki. Innalillahi. Mungkin bukan rezeki saya. Iya, jadi makanya nomor saya sementara pakai nomor yang lama banget, 0857. Karena nomor yang biasa dipakai di HP yang hilang ya. Nggak kerasa itu. Eh, itu pencurinya cepat geraknya. Tapi Ya, kurang. ketahuan tuh, Ustazah. Kerasa Nggak, gitu. nggak kerasa karena memang kan lagi padat ya namanya demo Hmm. ya, lagi padat banget. Lagi saya menuju ini depan gitu, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang, brek. Pas Oh. ngelihat nggak seuzon ya, karena kenapa nggak bisa seuzon? Orangnya diem, pakai baju koko gitu, terus pakai shawl Ah. Palestina, pakai masker sih ya. Cuman, oh saya udah ngeliat gitu aja, nggak ada feeling HP hilang. Tapi refleks saya ngelihat tas, karena dompet ya, ada dompet segala macam. Udah tertutup tas gitu kan. Ternyata tas tertutup, saya nggak perhatian tempat HP yang kebuka. Ah. Jadi 10 menit kemudian baru sadar ketika ketemu temen mau ambil gambar, astagfirullah, HP-nya hilang. Ya udah bukan rezeki kali. Tapi langsung dilacak polisi, terlacak di daerah Galur. Kata polisi itu Ah. tempatnya preman memang. Galur Cempaka Putih, Mudah-mudahan Jakarta Pusat. mudah-mudahan ketemu, Ustazah. Ya, amin amin amin. Lagi hilang-hilang sinyalnya sih. Ya, yang penting saya udah kotak juga sih ininya, pencurinya. Saya bilang, kembalikan, saya butuh datanya. Saya bilang begitu. Nanti Ah. saya bayar deh, saya kasih uang. Saya bilang, mau berapa? Mau 2 juta, 3 juta saya kasih, tapi balikin kata apanya. Ternyata enggak tuh, enggak dikembalikan. Ah. Ya, qadarullah mungkin memang ini, apa, rizkinya sampai di situ. Ya, alhamdulillah kita balik lagi. Menjaga akhlak, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Ya. Kalau akhlak kepada Allah tentunya mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Ini yang kadang-kadang syirik-syirik yang tidak sengaja, kemusyrikan yang tanpa sadar kita kerjakan. Ada tandingan-tandingan Allah di hati kita yang rasanya berat kalau penilaiannya dia kepada kita itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita diacuhkan atau kita diasingkan atau kita ditinggalkan, kita akan marah. Padahal itu bukan Allah. Ya, jadi bukan Allah pun kita rasanya berat, tapi kadang ditinggalkan Allah kita tidak merasa berat dan tidak merasa apa ya, kesendirian. Itu yang paling bahaya. Ditinggalkan manusia merasa sepi, ditinggalkan Allah nggak merasa sepi. Nah, ini yang paling bahaya. Karena kalau orang-orang bertakwa itu lebih fokus kepada penilaian Allah. Ya, dan kalau kita akhlak sesama manusia, sesama muslim, sesama manusia juga ya. Artinya di sini ada akhlak sesama muslim, ada akhlak sesama manusia. Perbedaannya adalah kalau sesama muslim, maka ada kewajiban, 6 kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, kalau ngucapin salam wajib menjawab. Kalau sama yang non muslim nggak ada kewajiban ya. Dan juga kalau sesama non muslim, kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, maka cukup waalaikumsalam. Nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh itu haknya muslim ya. Kalau dia mengundang harus datang, itu juga muslim. Kalau yang non muslim nggak ada kewajiban datang. Kalau sakit wajib dijenguk, itu juga muslim. Kalau wafat harus diurus, dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantarkan, itu juga muslim. Kalau minta nasihat, dinasehati, ya wajib menasehati, yaitu untuk sesama muslim. Kalau untuk yang non muslim bukan kewajiban kalau dia minta, ya. Tapi memang kita melihat amar ma'ruf nahi munkar umum untuk semua manusia. Mencegah dari perbuatan munkar, ya, memerintahkan kepada perbuatan baik, itu umum, ya, nggak pakai diminta, sebenarnya sudah menjadi satu kewajiban. Tapi kalau sama muslim double dia, ya. Kemudian kalau bersin, alhamdulillah. Nah, ini yang unik ya, kalau kita kan bersin seorang muslim ucapnya alhamdulillah, maka yang mendengar wajib mengatakan yarhamu Allah ya. Ternyata orang Nasrani juga gitu, kalau ada yang bersin bilangnya apa ya? God bless you itu. Ya, ya Allah, ternyata sama gitu ya. Kenapa? Ada mirip-miripnya, jelas dari Allah semua syariat itu. Pasti ada yang mirip gitu ya. Jadi memang ada hak-hak, tapi kalau hak sesama manusia, wajib saling tolong-menolong ketika memang kita lihat manusia tadi butuh bantuan dan dizolimi.
Karena Islam itu adalah keadilan. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Takwa itu kan yang dihasilkan dari puasa kita kemarin. Kalau puasa kita sukses, lulus, nggak sekedar lolos melampaui satu Ramadan, maka ketakwaan tadi melahirkan keadilan. Memandang semua manusia itu dengan penuh kasih sayang, muslim nggak muslim tetap sayang. Ya, jadi memang perbedaannya adalah nanti di masalah ibadah lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau hak sama manusianya tetap ada sayang gitu ya. Tetap ada sayang, nggak mau curang, nggak mau jahat, nggak mau zalim. Itu sesama manusia. Nggak tega lihat orang ditindas ya. Itu sesama manusia. Oleh karena itu penting buat kita untuk melihat perbedaan mendasar kalau kita bicara takwa, nggak takwa, hasil dari Ramadan ada yang lulus, ada yang lolos. Ya, jadi kalau yang lulus berhasil menyelesaikan saum Ramadan sebulan penuh. Yang lolos pun berhasil menyelesaikan saum Ramadan sebulan penuh. Bedanya adalah kalau lulus Ramadan bertambah baik kualitas ibadahnya selepas Ramadan. Nggak ada kata malas gitu ya. Nggak ada kata nanti ya. Tetap kita bersegera berkejaran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian meningkat kualitas dan kuantitas amal solehnya. Kalau amal ibadah khusus ya, amal ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Tapi kalau amal saleh, perbuatan baik kan perbuatan baik banyak ya, kepada makhluk hidup semuanya itu perbuatan baik harus. Bahkan kepada benda mati dan alam semesta perbuatan baik wajib gitu ya. Maka meningkat tuh kuantitas dan kualitas, kepekaan sosialnya bertambah kalau lulus. Kalau lolos nggak tuh, tetap acuh aja ya. Ada yang dicopet, dirampok, mungkin nggak ini ya, jadi nggak peduli, yang penting bukan kita gitu ya. Maka kalau lulus pesantren Ramadan menjadi pribadi takwa ya, selesai sukses meraih gelar takwa, alatnya semakin santun, semakin beradab. Kalau cuma sekedar lolos, nggak ada perubahan sama sekali antara sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Dan kalau lulus Ramadan mendapat rezeki Lailatul Qadar, sukses meraih pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang kita harapkan, kita tidak sekedar lolos, tapi kita lulus. Karena kalau lolos saja, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang melampaui Ramadannya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus semata. Enggak meraih gelar takwa, akhirnya apa? Tidak jadi baik, tidak menjadi lebih baik ya. Itu yang kita takutkan. Maka dalam surat Ali Imran 133 136 di sana disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Dan juga dalam surat Al-Baqarah 1-5 disebutkan ciri-ciri orang bertakwa gitu ya. Jadi takwa itu totalitas dalam ketaatan kepada Allah, taat mengerjakan perintah, taat meninggalkan larangan tanpa tapi, bersegera dalam taubat, bersegera dan konsisten dalam infak, dalam kondisi lapang dan sempit, selalu bisa menahan marah, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Banyak berbuat kebaikan, jika hilaf segera sadar dan taubat nasuha, tidak berterusan dalam dosa yang sama. Menghindari kezaliman, tidak ragu membela kebenaran, banyak berzikir, banyak istighfar, intens berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan terhadap kandungannya. Beriman pada perkara gaib tanpa berinteraksi dengan yang gaib tadi ya, contoh, kita percaya adanya malaikat, ya. Tapi kita jangan coba-coba, saya pengen berinteraksi dengan malaikat ini gitu, nggak bisa ya. Apalagi kita percaya adanya setan, adanya jin, nggak perlu berinteraksi dengan mereka, ya. Mendirikan sholat, menginfakkan harta, beriman pada seluruh kitab suci samawiyah. Ada Zabur, ada Taurat, ya, ada Injil yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an akan tetap asli karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang lain tidak ada jaminan. Ya, artinya akan ada distorsi, itu sudah merupakan keniscayaan. Ya, jadi kalau Al-Quran terjaga, makanya kenapa kita hanya percaya aslinya tidak beda jauh isinya dengan Al-Quran. Kalau yang sekarang beda jauh, ya karena memang sudah didistorsi. Dan selalu mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan dan petunjuk dan hidayah. Kalau petunjuk hidayah artinya pasti yang menunjuki seorang muslim menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang mana yang selalu rindu dengan hidayah Allah, yang mengejar hidayah Allah, lil muttaqin, hanya untuk orang bertakwa saja ya. Jadi memang pengingat kita bahwasanya sifat-sifat orang bertakwa ini yang harus dipertahankan ya.
di bulan suci Ramadan dan selepas Ramadan. Maaf, saya mau tanya lagi, suara saya sudah terdengar belum? Jelas ya? Terdengar, Jelas ya? terdengar, Alhamdulillah ya, jelas ya. terdengar. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi yang seperti ini yang harus kita upayakan adalah mempertahankan sifat tadi, sifat-sifat orang bertakwa tadi. Jadi itu yang kita pertahankan, menjaga semangat ibadah pasca Ramadan ya. Kita tahu tadi optimalisasi akhir Ramadan menentukan ya, jadi menentukan hasil. Kita bisa flashback sedikit bagaimana hasil Ramadan kita ketika kita lihat 10 hari terakhir kita sibuknya apa? Apakah sibuk di dapur ataukah sibuk di jalan mudik ataukah sibuk dengan Al-Quran ataukah sibuk dengan mencari Lailatul Qadar ataukah sibuk dengan yang lain gitu ya, sibuk belanja baju ya. Jadi memang ini optimalisasi akhir Ramadan menentukan hasil ya, karena seperti seekor kuda ya, kuda itu sampai Allah bersumpah dengan demi kuda perang ya, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi ya, jamaah. Jadi memang betul-betul jadi sumpah Allah karena kita dapat pelajaran dari kuda yang semangatnya nggak putus. Dan kalau kuda pacu itu semakin mendekat ke finish akan semakin kencang larinya. Kita semakin mendekat ke akhir Ramadan akan semakin lemes apa semakin kencang. Nah, ini yang menentukan sekarang sudah jadi pribadi takwa atau belum, kita bisa jawab sendiri sebenarnya. Kemarin gimana? Berpisah dengan Ramadan sedih apa senang? Ya, berpisah dengan Ramadan harusnya sedih ya. Sehingga tetap mempertahankan amal soleh yang ada dalam bulan suci Ramadan ya. Dan rindu berjumpa dengan Ramadan dan berterusan. Jadi kita sendiri yang bisa menjawab sebenarnya. Kita ini lulus nggak dari pesantren Ramadan? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kalau yang lulus dapat esensi ini. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Artinya kita tidak menyembah Ramadan. Kita tidak soleh di bulan Ramadan saja. Tapi kita menyembah Allah sepanjang waktu. Ramadan hanya satu momentum di mana amal soleh dilipat gandakan. Kehilangan momentum tadi wajib sedih. Karena sekarang tidak berlipat ganda, sekarang hitungannya normal. Sebentar lagi berlipat ganda lagi. Habis bulan Syawal, Syawal bukan bulan suci, kita masuk bulan suci bahkan 3 bulan suci berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ayo ngebut lagi. Yang punya hutang Ramadan, ayo ya dibayarkan di sana. Kalau sekarang di Syawal kita saum sunnah dulu. Nanti punya hutang Ramadan dilunasi di bulan-bulan suci yang 3 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan agar tetap semangat menjaga ya, bagaimana caranya supaya ketakwaan kita, semangat ibadah kita pasca Ramadan tetap terjaga, yaitu tetap menjaga semua yang pernah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Nggak marah-marah, ya udah jangan marah-marah gitu ya. Kalau bisa puasa terus. Kalau nggak bisa ya jangan, yang pokoknya saum-saum di hari-hari yang disunahkan. Senin, Kamis, Yaumul Bid ya. Kemudian tidak berkata-kata kasar. La yarfuth wa la yaskhab. Jangan teriak-teriak, jangan berkata keji ya. Itu rambu-rambu Ramadan yang tetap dijaga, insya Allah ketakwaan kita akan terjaga ya. Bahkan juga seorang yang merasakan aduh kayaknya ini banyak sekali ujian-ujian di tengah masyarakat kita ya. Ada yang diuji dengan harta, dengan keluarga, dengan diri, dengan anak, dengan tetangga ya. Sedih banget ketika melihat satu berita ada seorang ayah yang melihat anaknya sendiri ditangkap di rumahnya ya. Kenapa? Karena ketahuan mengkonsumsi narkoba. Kata bapaknya apa? Saya juga malu Pak, bawa aja, bawa anaknya bawa aja Pak, saya nggak peduli, saya juga malu gitu ya. Jadi bapaknya sendiri mengatakan kepada Pak Polisi bawa aja, sampai Pak Polisinya bilang maaf ya Pak, ya udah bawa aja, saya juga malu gitu ya. Jadi ujian ini salah satu caranya. Allah sudah memberikan caranya dalam kepada lisan Rasulullah, dari lisan Rasul kita dapat nih, ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ternyata kalau kita lagi diuji, maka untuk mengatasi ujian tadi perbanyak saum, perbanyak sholat, perbanyak sedekah, dan rutinkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya nggak cuma sekedar saum, sholat, sedekah, tapi memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, saling menasehati, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, tawasau bil marhamah. Insya Allah ujian-ujian tadi hilang, punah, musnah ya. Memperhatikan penampilan seperti wasiat Rasulullah ya, kalau lagi saum. Kan kita kalau lagi saum itu kelihatannya kayaknya lemes. Rasul mengatakan jangan. Ayo berpenampilan yang sumringah, cerah, nggak cemberut, agar nggak kelihatan kalau lagi puasa.
Apalagi sekarang yang nggak puasa, kalau nggak puasa aja cemberut itu kelewatan gitu ya. Lagi puasa aja nggak boleh cemberut ya. Dan juga ketika di malam Ramadan kita khususnya 10 hari terakhir berburu Lailatul Qadar, maka sekarang sudah tidak berburu Lailatul Qadar lagi, tetaplah bangun malam hari. Perbanyak tilawah dan sedekah, dan malam hari itu innan nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Aktivitas di malam hari, ibadah menyembah Allah di malam hari, apalagi berduaan, asyaddu wat'an wa aqwamu qila, itu berat timbangannya di sisi Allah. Dan juga di sisi manusia, orang tadi akan semakin bertambah wibawanya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, dan para salafus saleh mengingatkan kita, kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Jadilah orang yang rabbani, menyembah Allah saleh sepanjang masa. Jangan jadi orang yang ramadhaniyin, yang salehnya hanya bulan Ramadan saja ya. Jadi karena Ramadan itu sekedar madrasah yang dia datang dan pergi, walaupun memang tidak akan datang lagi di tahun depan. Namanya doang sama, tapi ini Ramadan yang beda. Sebagaimana kita yang berbeda. Usia kita kalau hidup Ramadan depan pasti beda. Usia kita sudah bertambah, kesempatan hidupnya berkurang, kekuatannya berkurang gitu ya. Jadi memang Ramadan madrasah pembentuk ketakwaan. Itu bulan suci Ramadan ya. Bagi yang lulus menjadi pribadi takwa akan semakin baik akhlaknya, semakin semangat dalam amal soleh dan dalam menjalani berbagai jenis ibadah. Tapi kalau yang nggak sukses meraih gelar takwa, nggak lulus, cuman lolos doang, ya, maka semua ibadah Ramadan itu nggak berbekas, nggak ada pengaruh dalam kehidupan kita. Gagal kita dalam ujian meraih ketakwaan tersebut, dan menjadi bagian dari mereka yang tidak lulus dari madrasah Ramadan, cuma sekedar lolos melampaui 30 hari. Ya. Oleh karena itu penting buat kita untuk tetap mempertahankan semangat ibadah apa yang dikerjakan di Ramadan. Semangat ibadah dari item-item ibadah yang dikerjakan di Ramadan dilanjutkan. Makanya berusaha untuk istiqomah. Istiqomah yang berat. Di mana-mana istiqomah yang berat gitu ya. Menjaga konsistensi itu berat. Mengawal fluktuasi iman. Karena iman itu sendiri kata Rasulullah, yazid wa yanqus, naik dan turun. Tapi Rasul sudah kasih clue-nya. Yazid bit ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman akan naik kalau kita kerjakan ketaatan, dan iman akan turun kalau kita mengerjakan kemaksiatan. Makanya jangan kerjakan kemaksiatan. Lanjutkan amaliyah dan perbuatan-perbuatan dan amal-amal yang dikerjakan di Ramadan. Cari lingkungan yang kondusif. Yang kondusif itu yang mewarnai kebaikan, mau mewarnai dan saling mewarnai. Ya, tapi kalau lingkungannya buruk, hati-hati. Jangan mau diwarnai oleh lingkungan, tapi kita yang mewarnai. Ini yang paling bahaya ketika memang lingkungan buruk dan kita terwarnai oleh lingkungan. Makanya kenapa penting untuk menjaga ibadah fardu dan menambah sekuat tenaga ibadah-ibadah sunnah kita. Agar apa, kita punya mumayyizat, punya ciri khas sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, jadi gimana caranya menjaga amaliyah Ramadan? Berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jauhkan diri dari berbagai jenis maksiat. Sekarang maksiat-maksiat itu banyak yang sudah legal gitu ya. Karena apa? Biasa, kita nggak korupsi jutaan kok. Kita kan cuman nyogok-nyogok kecil, sama ya, sama itu. Jadi aduh, ngeri banget kalau kita lihat betapa manusia, apalagi manusia di akhir zaman ini ya, gelarnya mungkin bisa muslim, tapi aduh, perbuatannya luar biasa ya. Perbuatannya tidak mencerminkan diri seorang muslim, itu yang kita khawatirkan. Nggak mau berlomba dalam kebaikan, tapi justru berlomba dalam memaklumi keburukan. Memaklumi keburukan, kekhilafan, kemaksiatan. Menjauhkan diri dari maksiat penting, makanya butuh komunitas yang sama-sama jauh dari maksiat. Banyak sedekah untuk menolak bala, menghapus dosa, memadamkan murka Allah. Dan juga menjaga salat berjamaah ya, untuk yang pria terutama ya. As-sadaqatu tadfa'ul bala, laki perempuan banyak sedekah karena sedekah ini menolak bala. Sedekah nggak harus uang kalau nggak punya uang. Senyum saja sudah sedekah, tapi kelewatan kalau orang kaya punya uang, sedekahnya maunya senyum aja gitu ya. Jadi memang penting buat kita untuk menjaga rutinitas sedekah agar dari hari ke hari ya terjaga keimanan kita, ketakwaan kita. Ya, dan juga terjaga diri kita dari musibah yang menakutkan. Ketika disebut sedekah itu menolak bala, makanya Rasul mensunnahkan untuk sedekah di subuh hari. Ya, setiap kali matahari terbit udah keluarkan sedekah, supaya kalau tercatat bala akan turun jam 9, jam 10, itu nggak jadi turun karena sudah ditolak oleh sedekah, gitu ya. Semangat kerjakan ibadah sunnah, terus membaca Al-Quran, memperbaiki tajwid, mentadaburi isinya,
Saya jadi teringat kemarin pada rumah Allah takdirkan HP hilang. Saya lagi mikir pagi itu saya sebelum berangkat demo udah sedekah belum? Memang belum pagi itu. Pagi itu memang belum sedekah. Ya, jadi qadarullah ya mengingatkan jangan sekali-kali meremehkan sedekah di pagi hari gitu ya. Jadinya ya qadarullah apapun itu atas izin Allah. Tapi memang pagi itu saya belum sedekah, baru ingat gitu ya. Jadi baru ingat beberapa waktu lalu, ini kayaknya ada sesuatu ya yang Allah ingin saya menjaga rutinitasnya ya. Iya, memang saya belum sedekah ketika keluar rumah hari itu. Biasanya ada rutinitas memberikan eh, ini uang kepada security, ada security sekolahan sebelah. Dia rutin dan rajin bantuin buka tutup pagar gitu ya. Karena juga dia jaga sekolah. Nah, pagi itu saya cari dia nggak ada. Jadi nggak sedekah pagi, pagi itu dia nggak ada, ya Allah qadarullah ya, seharusnya bisa diniatkan apapun itu bentuk sedekah. Ini pentingnya niat. Senyum aja udah sedekah kan, padahal kita udah senyum nih dari keluar rumah, harusnya pakai niat gitu ya, niat. Ini sedekah pagi saya ya Allah, karena tadi uangnya belum sempat diberikan, ini sedekahnya senyum dulu gitu ya. Ini nggak pakai niat. Jadi memang belum sedekah asli. Saya lagi mikir saya teh ada satu kesalahan apa gitu, oh iya ini memang belum sedekah. Sehingga Allah tegur teguran yang ya jadi teguran yang lumayan karena HP-nya baru bulan depan selesai cicilan tapi udah hilang duluan. Jadi memang menghidupkan malam dengan tadarruk, qiyam dan istighfar ya. Hidupkan malam-malam kita dengan doa atau kita kalau lagi Ramadan kan nyempetin sebisa mungkin untuk apa? Untuk qiyamul lail, untuk istighfar, doa terus. Kenapa di luar Ramadan jadi malas doa, malas istighfar ya? Padahal harus menjaga konsistensi tadi. Dan kita diperintahkan untuk menyembah Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sampai datang keyakinan. Keyakinan itu kematian maksudnya. Dan banyak teman-teman yang kembali nggak pakai sakit panjang. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemarin tetangga. Anak muda. Ya Allah masih muda banget. Usianya 19 tahun. Laki-laki. Anak kuliah, sudah kuliah ya. Kuliah di Jogja, kemudian perutnya ngerasa nggak enak. Jadi ke sini ke Jakarta sekaligus lebaran ya. Sampai karena ibunya dengan bapaknya di Jakarta punya usaha, abangnya juga di Jakarta punya usaha. Usaha ada, kalau ibu bapaknya ada usaha makanan, abangnya jualan kopi. Jadi dia ke sini terasa nggak enak perut, terus ke RSCM sebelum Lebaran. Lah kemarin meninggal, ya ke RSCM cuma buat ngecek ternyata di biopsi karena perutnya kok nggak enak ya kembung, eh, ada cancer, ada ternyata cancer itu cepat sekali kalau udah ketahuan untuk cancer paru-paru dan cancer usus itu cepat banget ya. Nah, kita kaget tiba-tiba udah meninggal aja. Padahal kemarinnya kelihatannya masih sehat ya. Jadi memang ajal kematian tidak lihat usia. Anak 19 tahun sudah kembali kepada Allah. Nah, kita nih yang sudah mungkin ada yang jelita jelang 50, ada yang lolita lolos 50, atau ada yang balita, ada yang batita di bawah 30 tahun gitu ya, atau di bawah 50 tahun. Jadi memang hati-hati. Kematian tidak melihat usia. Harus siap dalam kondisi siap ya, dalam kondisi yakin ya berjumpa Allah dengan bekal yang cukup. Berusaha terus untuk kita Allah di atas segalanya ya. Karena kalau kita bicara surat At-Taubah ayat 24 itu tangga-tangga kecintaan, kalau tidak seperti itu tangganya sampai disebutkan ah, tunggu hatta ya'ti Allahu bi amri ya. Maka kalau tidak bisa menempatkan posisi kecintaan Allah di atas segalanya, tunggu sampai balasan Allah datang gitu ya. Jadinya sampai disebutkan ancaman di sana ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Artinya pertemuan yang dirindukan. Kayak kita mau pulang kampung pasti rindu. Bawa bekal, bawa oleh-oleh. Ya kayak gitu, kayak kita mau meninggal, cuman kita nggak ngerti kapan waktunya, tapi rindu ketemu Allah, ya. Jadi ada persiapan karena harus bawa oleh-oleh. Ya, merupakan satu hal yang wajib untuk membawa bekal dalam perjalanan panjang yang kita pikir perjalanan panjang itu di dunia saja. Ternyata di akhirat itu lebih panjang. Sesudah kematian itu paling panjang. Ya, sampai disebutkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang disebut kita tidak suka berjumpa dengan Allah itu karena takut mati? Kata Rasul, bukan takut mati,
Tapi ada yang paling parah adalah nggak pengen mati gitu ya, pengen selamanya hidup di dunia. Dan bahkan nggak percaya adanya akhirat. Dan kalau melihat kematian itu kayak melihat, ya Allah kok mati sih? Lah pasti mati kita ya. Jadi dan ada juga orang yang disebut takut mati itu yang kalau disebut ayat-ayat azab itu benci. Idza busyira bi'adzabillah wa saqata fi kariha liqa Allah. Wa karihallahu liqa'ahu. Jadi cuman nggak suka dengar ayat azab. Tapi yang dikerjain adalah kemaksiatan yang memang layak diazab. Itu yang paling bahaya. Ya. Yang bicaranya tentang surga. Bahkan menjadikan dunia ini sebagai surganya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Ya, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Jadi kalau disebut surga dunia, hati-hati ya. Pasti kenikmatan-kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak bisa menahan syahwat kita untuk memilikinya. Ya, maka barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah harus membentuk pribadinya. Jadi pribadi yang memang dicintai Allah. Ya. Dan kalau bicara masalah takut kematian, semua orang takut kematian. Takut sakitnya, takut nggak sanggupnya dengan istiqomahan di detik-detik terakhir itu luar biasa susahnya. Ya, tapi ternyata bukan itu yang dikhawatirkan. Semua orang takut itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah tadi rasa hati ingin berjumpa sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa hati rindu dengan surganya. Rasa hati takut dengan nerakanya itu yang paling penting ya. Dan mengingat kematian merupakan salah satu cara agar kita bisa istiqomah menjaga ketakwaan pasca Ramadan. Banyak mengingat kematian. Ya, aktsiru bidzikri hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat penghilang segala jenis kelezatan yaitu kematian. Karena orang-orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia, cinta dunia itu nggak mau mati dan nggak mau disebut-sebut ingat mati ya. Kalau kita bicara kematian, udah gitu, nggak usah bicara kematian. Kita kan masih hidup, ini paling bahaya. Kemarin itu awal-awal sesudah, kalau saya nggak salah sesudah Lebaran, ya itu ada sesudah Lebaran ada berita temannya keponakan saya dokter ya, keponakan saya dokter, temannya dokter juga, dokter meninggal ya karena kena campak. Mungkin banyak teman-teman yang tahu ada 2 dokter meninggal karena kena campak. Nah, bedanya campak dengan penyakit yang lain termasuk COVID. Kalau COVID itu virus yang kalau orangnya pergi, virusnya pergi. Orangnya mati, virusnya mati. Kalau campak tidak. Ya, orangnya pergi, orangnya mati, dia masih bertahan. Sampai 5 jam, 10 jaman, itu yang paling bahaya. Jadi kalau kita bicara mati, jadi kan nggak perlu, bukannya harus takut sama penyakitnya, bukan. Tapi khawatir Allah takdirkan matinya dan kita belum siap bekalnya. Nah itu dia. Kenapa belum siap bekal? Karena pribadinya nggak jelas gitu ya. Nggak bertakwa, nggak takut kepada Allah, tidak mempertahankan ketaatan. Ya. Jadi memang penting untuk senantiasa mendawamkan, merutinkan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Harus ya tobatnya supaya sempurna. Dan kecintaan kepada Allah menjadikan generasi pertama merindukan perjumpaan dengan Allah. Lalu berbekal dengan takwa, dengan semangat ibadah, giat mengerjakan berbagai jenis amal soleh. Jadi rindu dengan Allah itu luar biasa. Sampai kalau malam hari itu adalah waktu khusus berduaan dengan sang kekasih, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada waktu khusus. Waktu khususnya dengan manusia tuh ya biasa aja gitu ya. Tapi nilainya kalau waktu khusus dengan Allah tuh nggak bisa diganggu oleh siapapun. Hanya malam, karena kalau sudah lepas malam, udah itu hak manusia. Walaupun ada hak Allah di waktu-waktu tertentu, salat 5 waktu. Tapi kalau malam ini khusus hak Allah ya. Jadi memang itu yang dikerjakan oleh salafus saleh, generasi terdahulu. Dan ini yang harus kita rutinkan, menjaga kehusyuan ibadah berdua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, minta, istighfar, sesali, tangisi, ya mohon petunjuk, berduaan saja di saat orang tidur. Insya Allah ini akan menjaga konsistensi kita ya untuk selalu teringat kita di dunia cuma sementara. Ya, kita kembali ke akhirat merupakan satu keniscayaan. Tapi kembali nggak akan selamat kalau nggak punya bekal. Bekalnya adalah takwa. Ramadannya sudah lewat, takwanya harus tinggal. Nah, tapi kalau kayaknya kemarin kita kurang sukses nih, kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar. Tenang, insya Allah masih ada kesempatan selagi hidup. Ya, jadi apakah nunggu Ramadan lagi? Nggak perlu nunggu Ramadan lagi. Dari sekarang sampai Masya Allah kalau Allah kasih kesempatan nih beberapa hari lagi kita masuk bulan suci ya kita masuk bulan suci Dzulqa'dah. Habis bulan suci Dzulqa'dah ada bulan suci Dzulhijjah. Habis itu ada bulan suci Muharram.
3 bulan suci berturut-turut. Ayo berlomba lagi untuk bisa meraih gelar takwa dan mempertahankan gelar takwa. Mempertahankan gelar takwa yang sudah diraih di bulan suci Ramadan. Ada momentum-momentum tadi ya, memang Allah Rahman Rahim memberikan kita kesempatan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang terbaik, yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah.